Negara kita ini sedang amburadul. Suatu pengkhianatan dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dimulai dari Presiden Jokowi. Masa di laut ada surat hak guna bangunan, menjual negara kepada pengusaha. Di mana nasionalismenya pejabat sudah banyak. Kita lihat bagaimana Singapura tanah Melayu jadi tanahnya Cina. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pejabat dan aparat pemerintah jadi kacungnya aguan untuk mengusir rakyat yang Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Selama ini orang mengira bahwa pagar laut Bambu Budi Tatoan itu hanya untuk sebagai pagar, sebagai patok. Tetapi ternyata lebih daripada itu memang fungsi untuk salah satu konstruksi untuk nanti melakukan satu reklamasi dengan sempurna yang seperti dilakukan di Bekasi dan Jawa Timur, di Sulawesi. Itu betul-betul memang melakukan reklamasi yang setelah dari pagar itu tertutup dengan sumbatan dan bahkan akan diisi tanah. Nah, ini kan ada semacam akal-akalan ini. Bagaimana sebaiknya sikap rakyat, sikap pemerintah, sikap bangsa ini, Pak Narko? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mursalim, kesempatan saya untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mursalim, sebenarnya kasus ini sudah begitu jelas, sudah terang benderang. Cuma karena memang negara kita ini sedang amburadul, di mana para pemimpin pemerintah lah ya, pejabat pemerintah nggak punya tanggung jawab, nggak punya malu. Jadi dianggap masalah ini masalah sederhana gitu. Ini sebetulnya suatu pengkhianatan dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dimulai dari Presiden Jokowi yang memberikan izin kepada si Aguan CS ini. Kembali ke pagar laut. Pagar laut itu udah bisa diduga itu adalah upaya batas yang akan mereka reklamasi nanti. Dan luasnya itu mungkin ratusan ribu hektar. Ratusan ribu hektar. Puluhan ribu. Kalau sampai ke darat bisa ratusan ribu. Pokoknya melebihi Singapura, konon. Iya. Jadi itu upaya untuk mereklamasi laut, itu batasnya yang direncanakan, dan itu kita bisa lihat karena di laut itu sudah ada yang namanya SHGB yang ratusan lembar. Ini kan penipuan. Ini penipuan yang jelas. Masa di laut ada surat hak guna bangunan? Itu bukan yang katanya tanah yang termakan abrasi, omong kosong. Data satelit mengatakan sejak putus sejak tahun 70-an di situ tuh sudah laut. Dan ada saksi yang masih hidup yang sekarang berumur sekitar 60 tahunan, saya lupa namanya, yang mengatakan saya sejak lahir sampai hari ini di tempat itu dari dulu laut. Ini kan penipuan. Di mana penegak hukum? Apakah itu BPN, apakah itu polisi, apakah itu pemerintah daerah? Mereka ini adalah pengkhianatnya. Ya? Kok bisa laut itu ada SHGB-nya? Yang nanti rencana itu mau ditutup dan kemudian mengatakan ini dulu daratan yang termakan oleh abrasi. Jadi nanti akan dilakukan restorasi kembali. Omong kosong itu semua. Itu omong kosong semua. Saya cuma di sini katakan yang pertama kepada pemerintah, di mana tanggung jawabnya untuk ngawankan negara ini? Digaji oleh negara, digaji oleh rakyat sesuai tugas pokok masing-masing. Ada penegak hukum di situ, ada Polri, ada penjaga wilayah pemerintah daerah, termasuk BPN. Kemana itu? Tidak mungkin tidak tahu. Ini ada gerakan pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap negara, menjual negara kepada pengusaha. Dan itu kalau ditutup, matilah rakyat yang sekarang ada di pantai itu. Karena di depannya sudah jadi daratan yang menjadi pemukiman. Si rakyat yang sekarang ada di tepi pantai yang sekarang ini,
yang nelayan, yang punya lahan juga seluas rumah tempat tinggal, mau apa dia? Jadi petani udah nggak ada lahan, jadi nelayan di depan sudah tertutup. Kemudian kalau itu jadi, kita membandingkan dengan PIK 1 yang sudah ada dan PIK 2 yang juga sekarang ini hampir jadi. Sangat eksklusif. Siapa yang bisa masuk sembarangan di PIK 1? Siapa yang bisa masuk ke PIK 2? Dan ini kalau dilanjutkan lagi bisa lebih luas dari Singapura, terjadi negara dalam negara. Sekarang aja kontrol nggak bisa. Sekarang kontrol nggak bisa. Masuk ke sana harus bohong-bohongan kita, sebagai kuli baru masuk. Masuk periksa sana, periksa sini. Saya bilang, di mana tanggung jawab? Di mana nasionalismenya pejabat? Pelajaran sudah banyak kita lihat bagaimana Singapura tanah Melayu jadi tanahnya Cina, Tibet tanah Tibet jadi Cina dan lain-lain. Sebetulnya termasuk Amerika Utara, Indian itu hilang disapu orang kulit putih, dan macam-macam. Australia, aborigin tersingkir, pendatang kulit putih yang berkuasa. Cina juga di beberapa tempat sudah banyak sekali menjadi penduduk pribumi setempat, padahal itu tanahnya pribumi Indonesia gitu. Jadi di mana kepekaan, di mana tanggung jawab pejabat pemerintah? Dan yang lebih menyedihkan lagi, pejabat dan aparat pemerintah jadi kacungnya aguan untuk mengusir rakyat yang ada di daratan. Mau polisi, mau BPN, mau aparat desa, dan lain-lain. Tambah lagi preman. Dan TNI juga saya nggak tahu, walaupun tidak terlihat cawe-cawenya, tapi dia melihat kejoliman di depan mata, sedikit pun tidak bergerak, tidak bersuara. Saya ini bekas tentara, tahu kok. Di mana nasionalisme para pejabat dan aparat yang digaji oleh rakyat itu bicara tentang pagar laut dengan laut yang mau diuruk oleh mereka. Semua tipu menipu, HGB, abal-abal. Harusnya semua tersindir. Pagar tujuannya udah jelas, dibiarkan oleh aparat. Nah sekarang lihat rakyat di daratan yang sudah dijolimin, dirampas tanahnya. Kemarin baru rame lagi, ada yang namanya Haji Puat, sampai di rumah sakit dia dipaksa untuk tanda tangan harus menjual tanahnya. Biadab banget. Dan polisi alat yang digunakan untuk menekan Haji Puat ini udah bersebar. Omong kosong, petinggi polisi tidak tahu. Ngomong kosong. Karena saya lihat petinggi polisi nggak ada yang buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang budak, tapi membiarkan, ikut menikmati. Dugaan kuat, ya memang dimanfaatkan oleh pengusaha yang namanya Aguan Rakus ini untuk melancarkan usaha dia merampas lahan rakyat. Saya nggak tahu. Oke lah kalau si Aguan pengusaha rakus ini mungkin seperti itu watak karakternya yang biadab itu. Tapi aparat pemerintah yang dia dibayar oleh rakyat, mau itu polisi, BPN dan aparat desa, kok mau menindas rakyat? Kok mau menindas rakyat? Yang notabene sebenarnya harusnya dia bela ini gitu. Dan saya yang nggak tahu, bukan nggak tahu, saya yakin presiden pun tahu. Kalau Presiden Prabowo, kalau Jokowi sudah banyak sekali info bahwa Aguan berani seperti ini karena ada backup dari Jokowi.
Banyak. Sekarang Presiden Prabowo, yang saya tuntut Prabowo. Betul. Nggak tahu penindasan yang dilakukan ini. Itu rakyat Banten yang jumlahnya puluhan ribu itu bukan orang hutan seperti yang ada di Kalimantan itu atau yang ada di Sumatera itu. Lahannya mau dipakai gusur, bukan manusia itu. Yang tadi dikatakan sudah puluhan yang jadi korban. Yang puluhan jadi korban. Kemudian tanahnya dirampas. Jadi pada kesempatan saya udah nggak bisa bilang kayak apa tidak bertanggung jawabnya aparat pemerintah dan pejabat pemerintah menindas rakyatnya sendiri tanpa malu-malu, tanpa ingat dengan moralitas, tanpa ingat. Mau dibayar oleh yang namanya Aguan Cina serakah ini rakus. Saya berani katakan itu Cina serakah rakus. Ini bukan bicara rasis yang saya bilang si Aguan, karena Aguan sendiri yang rasis dengan membangun komplek yang begitu eksklusif, membatasi dengan rakyat kecil yang ada di sekitarnya. Dialah yang rasis. Dia yang rasis. Karena itu saya berharap rakyat mengerti kalau kita nggak bisa mengandalkan orang-orang yang kita pilih untuk mengelola negara ini, baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di judikatif, karena semuanya sudah jadi peliharaannya Aguan, ya terpaksa lah yang rakyat yang harus berbuat sendiri. Dan kepada orang-orang yang mengatakan Aguan hebat, ayo kita ketemu di lapangan. Ayo, saya siap menunjukkan di mana biadabnya Aguan. Memang kalau orang-orang yang yang dapat makan atau dapat uang dari si Aguan cuman dibawa ke lokasi itu hebat. Bangunan itu bagus, eksklusif, megah, dan tidak mungkin dibeli oleh orang-orang pribumi sekelas saya ini. Kata Said Didu, setelah jadi itu per meternya sampai 50 juta per meter. 30. 30 juta. Kalau yang di pantai hasil reklamasi 60. 60 juta. Tahu nggak, bangunan itu berdiri di atas tanah rampasan rakyat miskin. Ini kepada orang-orang yang membela pembangunan itu. Kami bukan anti pembangunan, tapi jangan membangun di atas darah orang miskin, di atas milik orang miskin. Kemarin saya lihat bangga itu instansi kepolisian dibangunkan pangkalan di PIK 2. Sadar itu tanah raya yang dirampas oleh si Aguan. Silakan bangun negeri. Senang saya juga biar negeriku itu maju seperti negara tetangga lain yang maju. Tapi bukan dengan membinasakan rakyat. Ini namanya membinasakan perlahan rakyat. Sekali lagi pihak-pihak yang tadi mendukung Aguan dan apalagi seperti kata Pak Marwan tadi menyerang kita, ayo kita ke lapangan. Saya tunjukkan di mana biadabnya Aguan yang di backup oleh para pengkhianat. Kalau urusan laut diuruk, irigasi di sungai diuruk, itu pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi yang tanah rakyat dirampas, tanah di Jawa di tepi pantai dihargai 50.000, bahkan ada yang baru dibayar separuh, bahkan ada yang belum udah diuruk. Ini kan perampasan. Tadi saya katakan, emangnya Aguan ini nganggap, termasuk para pengkhianat ini menganggap rakyat pemilik tanah itu orang hutan ya, seperti yang ada di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera itu, digusur begitu aja. Manusia juga, manusia. Itu kondisi sekarang. Dan saya tidak tahu sekarang ini rasa malu dari pejabat pemerintah
Dan aparat pemerintah hampir tidak ada. Rasa malu hilang. Saya ngomong ini dan saya berharap Presiden Prabowo tahu. Jangan meletus. Orang kalau udah kepepet pasti akan meletus. Yakin saya. Dan orang-orang yang dapat makan darinya jangan asal mangap. Ayo kita ke lapangan, saya akan tunjukkan bagaimana biadabnya, terencananya, terstrukturnya merampas tanah rakyat. Kemudian bangga dia bangun. Belum lagi kalau dugaan kita sebagai seorang nasionalis, kita bisa belajar di negara lain, pemukiman eksklusif itu bisa seperti dalam negara. Udah nggak ini deh, nggak usah dibantah lagi, nggak usah dibantah. Dan yang lebih menjadikannya bajingan yang namanya perampas tanah ini diundang lagi sama Prabowo ke istana. Cengangas seperti pahlawan. Apa nggak menyakitkan hati rakyat itu? Saya nggak tahu di mana perasaan pemerintah. Dan banyak lagi. Mungkin kalau saya teruskan panjang sekali. Tapi yang jelas ini adalah penindasan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan kerusakan lingkungan, kriminal berat. Kejahatan kemanusiaan, perusakan lingkungan, dan kriminal berat. Nggak payah mencarinya data. Dan kepada pengusaha ini saya minta sadar, terutama lebih-lebih para pengkhianat yang Anda bayar. Saya katakan pengkhianat tuh polisi yang menindas Haji Fuad, menindas Charlie dan rakyat sana ratusan, termasuk Abdesi yang memaksa mengumpulkan surat tanah rakyat kemudian dijual ke Paraguan, termasuk para preman. Semua butuh makan. Sebagai orang beragama ada batasannya. Cari makan bagaimana yang boleh kita lakukan dan boleh yang tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Harus diselesaikan, saya katakan. Kalau tidak, saya bilang ya kepada rakyat. Saya juga orang Banten. Ya mari kita berjuang. Berjuang mempertahankan hak milik kita. Dari kejoliman pihak lain adalah kewajiban. Mati untuk mempertahankan itu adalah syahid.